Jadi celakalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguh dia akan binasa. Tidak akan berguna apa yang dia kerjakan dan tidak akan berguna juga hartanya. Dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Istrinya juga demikian, yang membawa kayu bakar dan duri-duri untuk menjebak Nabi, meletakkan duri-duri di jalan Nabi. Di Fijidiha, yang di lehernya itu ada sabut, apa itu? Ada kalung dari sabut. Ini kita sudah jelaskan, ini juga merupakan mukjizat karena pada sampai akhir hayatnya Abu Lahab dan istrinya yaitu Ummu Jamil tidak beriman kepada Nabi. Karena ini pemberitaan dari Nabi. Kalau pemberitaan ini, kalau Abu Lahab dan istrinya beriman, berarti Nabi bohong dong. Berarti wahyu itu bohong dong. Ternyata Nabi tidak bohong. Sampai akhir hayatnya Abu Lahab dan istrinya tidak beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kita masih dianugerahi oleh Allah anugerah keimanan. Ini kan semua berkat karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam, rahmat dan kesejahteraan semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in dan seluruh umatnya yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tidak bosan-bosan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya ini nikmat yang sangat besar yang selalu saya ulang-ulang penyebutannya, yaitu keimanan dan keislaman kita. Bapak-bapak, adik-adik, saudara-saudara sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu saat Ibnu Athaillah As-Sakandari itu datang ke gurunya. Dia lalu sang guru yaitu Abul Abbas Al-Mursi rahimahullah itu menyampaikan pesan. Ini biasa ibu-ibu ya, prolognya, pembukaannya, motivasi dulu. Kata Abul Abbas Al-Mursi itu, awqatul abdi arba'atun la khamisalaha. Jadi waktu atau masa seorang hamba itu ada 4, tidak ada yang kelimanya. Yang pertama apa? Awqatut ta'ah. Pertama itu awqatun ni'mah, awqatul baliyah, awqatut ta'ah, awqatul ma'siyah. Yang pertama yaitu masa di mana seorang hamba diberikan anugerah nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saat dianugerahi nikmat ini, maka kewajibannya adalah, kewajiban dia yang merupakan hak Allah adalah, kalau dia diberi nikmat, kalau si hamba dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban dia adalah bersyukur. Kita mengucapkan alhamdulillah. Ini ngucapin alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati juga. Ngucapin alhamdulillah itu jangan sampai kita ngucapin alhamdulillah tapi bisa menjadi dosa. Bingung kita. Ngucapin alhamdulillah menjadi dosa. Bisa tidak Pak Asnawi? Kita bilang alhamdulillah tapi bisa menjadi dosa. Bisa. Bisa, hati-hati ibu-ibu. Makanya kalau kita dianugerahi nikmat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan tahmid atau alhamdulillah, tapi jangan sampai menjadi dosa. Pada suatu saat cerita lagi,
Ada As-Sarri As-Saqati. Ini termasuk ulama salaf juga, lahir di abad kedua, lahir di sekitar pertengahan abad ketiga, tinggal di Baghdad. Namanya As-Sarri As-Saqati. Dia bilang begini, inilah astaghfirullah salasina ama. Aku beristighfar kepada Allah selama 30 tahun. Kenapa demikian? Kok beristighfar memohon ampun sampai 30 tahun? Cuman min qauli alhamdulillah marratan wahidah. Karena ucapanku sekali saja, yaitu mengucapkan alhamdulillah. Jadi As-Sarri As-Saqati ini bilang alhamdulillah satu kali. Tapi dia beristighfar sampai 30 tahun. Karena apa? Dia suatu saat mengisi pengajian seperti ini. Tiba-tiba itu di pasar, di mana di situ ada toko dia, pasar di Baghdad ini kebakaran. Kebakaran, toko Pak Asnawi kebakaran, toko Pak Haji Haidir kebakar, toko siapa lagi Pak? Saya tidak kenal ini ibu ya. Ada mulai kebakaran. Tiba-tiba cuma satu yang tidak kebakar, ada yang tidak terbakar, yaitu tokonya milik As-Sarri As-Saqati. Ada yang bilang, wahai Sarri As-Saqati, itu terjadi kebakaran di pasar. Dia tenang. Tapi toko Anda tidak terbakar. Dia bilang apa? Alhamdulillah. Setelah dia pikiri, kata dia, falamma ta'ammaltu tabayyana li anna qawli dzalika khati'ah. Setelah saya pikirkan, ternyata ucapan saya itu adalah salah. Di mana salahnya Bapak-bapak? Karena seakan-akan ketika saya mendengar toko-toko saudara saya terbakar, toko Pak Asnawi terbakar, toko Pak Khaidir terbakar, toko-toko tetangga saya terbakar, terus toko saya tidak terbakar. Terus saya bilang alhamdulillah, seakan-akan bersyukur toko-toko saudara saya kena musibah. Jadi itu hati-hati Bapak-bapak. Kita bilang alhamdulillah bisa jadi salah, karena menyakiti tetangga kita yang tokonya terbakar. Jadi cuma satu toko yang tidak terbakar, punya Sarri As-Saqati, punya tetangganya semua terbakar. Dia bilang alhamdulillah. Ternyata dia bilang itu salah, karena ini menyakiti hati saudara kita. Jadi hati-hati ibu-ibu, kita mengucapkan alhamdulillah juga ada tempatnya. Jangan sampai alhamdulillah menyakiti saudara kita. Saudara kita sedang sakit. Sakitnya misalnya paru-paru, misalnya contohnya saja. Ini ada istri dari Pak Budi katanya sedang dirawat dan Pak Budi sedang menunggu di rumah sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya dan memberikan segera kesembuhan kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita yang masih sehat, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan dan keimanan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Misalnya saudara kita sedang sakit, misalnya sakit paru-paru katakanlah misalnya, terus kita bilang alhamdulillah saya selalu sehat. Ngomong alhamdulillah kenceng-kenceng di samping saudara kita yang sakit. Ini bisa menyakiti perasaan saudara kita yang sakit. Hibur dengan cara yang baik. Misalnya insya Allah segera sembuh, karena juga dulu saya pernah mengalami sakit seperti itu. Nah ini kan bisa lebih sabar. Tapi kalau kita bilang alhamdulillah saya tidak pernah diberi sakit seperti ini berkat kekuatan iman saya, ini bisa menyakiti saudara kita. Seakan-akan saudara kita imannya lemah, tidak rajin beribadah, dikasih sakit. Itu yang pertama, kata Abul Abbas Al-Mursi. Kalau kita diberi anugerah nikmat, maka kewajiban kita adalah bersyukur. Terus auqatul baliyah, waktu di mana kita di situ diuji, diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita saat itu adalah bersabar, jangan mengeluh, jangan mencaci maki, jangan menyalahi takdir, mengatur Allah, jangan. Jadi kan kemarin kita sudah bahas beberapa pekan lalu, ujian atau musibah juga kenikmatan, dua-duanya dari Allah, dua-duanya juga merupakan ujian. Nah ujian ini kewajiban kita adalah bersabar. Tadi Pak Asnawi juga imamnya juga membaca alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi berilah kabar kepada orang-orang yang bersabar, wabasyiris sabirin. Siapa orang-orang yang bersabar? Yang meyakini sepenuh hati bahwa kami ini milik Allah,
dan kami juga akan kembali kepada Allah. Karena kita semua adalah milik Allah, maka segalanya kita peroleh dari Allah. Maka ujian atau nikmat kita serahkan kepada Allah, dialah yang memberikannya kepada kita. Kita bersabar dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau kita diberi musibah. Yang ketiga, kalau kita dianugerahi ketaatan, rajin berjamaah subuh, rajin sholat 5 waktu. Ini kan suatu anugerah juga besar. Kita diberi keimanan yang kuat, rajin tepat sholat 5 waktu. Sebelum azan bahkan sudah sampai di masjid. Alhamdulillah ini. Nah, kata Abul Abbas Al-Mursi, di sini kewajiban kita adalah menyaksikan sepenuh hati bahwa itu adalah berkat karunia Allah. Jadi jangan disandarkan ketaatan itu kepada diri kita. Wah, saya memang orang paling alim, wali di Tangerang ini. Paling alim, punya karomah. Ngakunya ke saya, ini tidak bagus. Ini kemana orang-orang ini? Oh, tidak ada yang ikut berjamaah subuh. Saking merasa dirinya paling alim. Nah, saat dianugerahi ketaatan itu, jangan sampai salah bersikap. Sandarkan bahwa ketaatan kita itu adalah karunia dari Allah, berkat bantuan dan karunia dari Allah. Kalau berkat bantuan dan karunia dari Allah, berarti kita meyakini diri kita lemah dan kita tidak akan mudah merendahkan orang lain yang melakukan salah dan dosa. Saya paling rajin ini. Saya wali, misalnya. Mana ini yang lain belum datang subuh, misalnya seperti itu. Ini kan jadi merendahkan orang lain, tidak boleh. Ini anugerah dari Allah, kita syukuri alhamdulillah. Ini adalah berkat bantuan dan pertolongan Allah. Yang belum berangkat ke masjid, kita doakan. Semoga saudara-saudara kita mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang sip malam, akhirnya dia berjamaah di tempat kerjanya, jadi tidak ke masjid. Nah, kalau hati kita seperti ini, meyakini seperti ini, kita tidak akan mudah merendahkan orang lain. Yang keempat, waktu di mana kita jatuh melakukan dosa dan maksiat. Nah, waktu kita melakukan dosa dan maksiat, terus kita sadari, maka kewajiban kita adalah beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Ini Bapak-bapak ya. Jadi kalau dalam nikmat kita bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, saat diuji kita bersabar, saat dianugerahi ketaatan kita sadari itu adalah berkat bantuan dan karunia dari Allah, saat melakukan dosa dan maksiat kita memohon ampun kepada Allah. Itu empat hal yang selalu berputar-putar dalam kehidupan kita. Alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak, kemarin kita sudah membahas dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi. Di antara yang pertama masuk Islam siapa? Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW, terus Ali bin Abu Thalib, terus Zaid bin Harisa. Zaid bin Harisa ini budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah. Dia itu juga menjadi anak angkat Nabi, yaitu Zaid bin Harisa. Satu-satunya nama sahabat yang namanya disebut di dalam Al-Quran, yaitu Zaid bin Harisa. Terus yang pertama kali masuk Islam juga Abu Bakar bin Abi Quhafa, terus Utsman ibnu Affan, terus Zubair ibnu Al-Awwam, terus Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus Nabi Muhammad SAW pertama kali dalam fase sembunyi-sembunyi ini melakukan dakwah dan ibadah di lereng-lereng bukit. Akhirnya ketika sudah sampai anggotanya sebanyak 30 orang, Nabi pindah ke Darul Arqam bin Abil Arqam. Di Darul Arqam ini pengikut Nabi bertambah menjadi jumlahnya 40 orang, isinya laki-laki dan perempuan. Jadi dari 30 menjadi 40. Nah, fase dakwah yang sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama 3 tahun. Itu Bapak-bapak ya.
Terus kita sudah menjawab kenapa Nabi sembunyi-sembunyi, karena diperintahkan oleh Allah melalui ilham, melalui wahyu dari Allah untuk sembunyi-sembunyi. Di samping melalui ilham juga untuk Nabi melakukan upaya-upaya yang manusiawi sebatas sebatas ijtihad manusia, yaitu saat kita lemah dan sedikit dakwahnya sembunyi-sembunyi. Terus kita juga sudah membahas kenapa yang mengikuti Nabi kebanyakan orang-orang miskin dan orang-orang yang dipandang lemah, karena karakter Islam itu mengajak manusia menyembah dan menuhankan Allah saja, menghindari penyembahan terhadap penguasa, menghindari pengkultusan terhadap orang-orang kaya. Makanya orang-orang kaya dan penguasa ini menolak dakwah Nabi karena dia nanti kehilangan pamor. Nanti dia tidak jadi penguasa lagi, dia tidak jadi tokoh lagi, tidak disembah lagi oleh sesama manusia. Makanya dia menolak. Sementara orang-orang yang miskin dan dipandang lemah, dia tidak ada kaitannya dengan kekuasaan, tidak ada kaitannya dia dengan kekayaan, dia menerima dengan sepenuh hati. Nah, kalau Fir'aun misalnya, kalau di sini Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti mencontohkan kenapa para pemuka itu sulit menerima keimanan, karena dia punya kedudukan di masyarakatnya, dipandang oleh masyarakat, jadi ada gengsi lebih tinggi, apalagi ditambah dengan kekayaan, ada kekuasaan, itu gengsi lebih tinggi, biasa dituhankan, biasa dikultuskan, biasa ditokohkan, tiba-tiba harus ikut Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad ini? Bahasa kitanya seperti itu. Orang baru kemarin saya harus beriman kepada dia. Jadi keangkuhan, kesombongan karena dia terpandang tidak mau menerima dakwah. Akhirnya yang pertama-tama beriman adalah orang-orang yang dari kalangan lemah dan miskin, seperti itu. Jadi karena karakter atau dakwah Islam itu mengajak manusia untuk menyembah Allah saja, menghindari penyembahan terhadap manusia. Tapi pada kenyataannya sekarang ibu-ibu tetap saja itu berhala-berhala modern itu ya harta, kedudukan, jabatan, itu zaman sekarang jadi berhala. Kita tunduk-tunduk hanya untuk mendapatkan relasi orang dalam. Kita tunduk-tunduk supaya dapat jabatan. Ini berhala-berhala modern yang membuat kita seolah-olah hilang, tergerus tawakal kita kepada Allah, hilang kejujuran kita, akhirnya jalan curang-curang kita tempuh, hilang muraqabatullah, pengawasan dari Allah. Yang penting nanti kan setelah sogok menyogok ini dapat gaji setiap bulan. Hilang itu, mana Allah, mana kejujuran. Ini berhala-berhala model baru. Jadi kita jangan menyalahi berhala yang disembah kaum musyrikin saja. Ini berhala-berhala model baru yang menggerus keimanan kita, juga bahaya. Ini Bapak-bapak, ini Ibu. Alhamdulillah, nah sekarang kita insyaallah akan membahas terang-terangan Nabi dalam berdakwah. Setelah 3 tahun Nabi sembunyi-sembunyi, akhirnya beliau menyampaikan dakwah secara terang-terangan setelah turunnya firman dari Allah Subhanahu wa taala, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasda' bima tu'mar, sampaikanlah secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah, wahina idzin bada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitanfizi amri rabbih. Nah, saat itu Rasulullah langsung melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Ini sudah kita singgung kemarin. Sa'ida 'ala as-safa faja'ala yunadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke bukit Safa. Nah, kalau ibu-ibu yang pernah umrah dan haji, berarti kan ada sa'i. Setelah tawaf kan sa'i ya ibu-ibu bapak ya. Sa'i itu dimulai dari mana? Dari bukit Safa, berakhir di bukit Marwah. Sekarang sih sudah di dalam gedung semua seperti ini, gedungnya luas dari Safa ke Marwah. Di Safa itulah Nabi Muhammad SAW berdiri lalu memanggil. Beliau memanggil, ya Bani Fihr, wahai keturunan Fihr, ya Bani Adi, wahai anak cucu Adi. Hatta ijtama'u, terus kumpullah semuanya Bani Fihr, Bani Adi itu kaum-kaum Quraisy di sini nih berkumpul di sekeliling bukit Safa.
Faja'ala alladzi lam yastati ay yakhruja yursilu rasulan liyanzura. Yang tidak bisa hadir, dia mengutus utusan untuk hadir. Ini penting sekali sepertinya. Untuk apa Rasul ini, Nabi ini, Muhammad ini mengumpulkan kita? Karena saat itu belum jadi, belum beriman kaum penduduk Mekah ini. Sepertinya penting sekali. Untuk apa Muhammad ini mengumpulkan kita? Udah diutus, karena dia tidak bisa hadir, dia utus asisten rumah tangganya misalnya ke situ, terus untuk menghadiri apa? Setelah berkumpul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ara'aitum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an taghira 'alaikum akuntum musaddiqiyya." Jadi akuntum musaddiqiyya. Bagaimana pendapat kalian kalau aku beritahu kepada kalian bahwa ada suatu pasukan di lembah sana. Di sana itu ada pasukan, di lembah sana ada pasukan yang ingin menyerang kalian. Kalau aku beritahukan kepada kalian berita ini, apakah kalian percaya kepadaku? Kata Nabi Muhammad SAW. Terus kaumnya menjawab, qalu ma jarrabna 'alaika kadziban. Iya, kami percaya karena kami tidak pernah mendapatimu sebagai pendusta. Jadi kami akan percaya dengan ucapanmu walaupun engkau mengucapkan di sana ada pasukan yang akan menyerang kami. Kami pasti percaya karena kami tidak pernah mendapatimu wahai Muhammad sebagai pendusta. Jadi engkau tidak pernah berdusta. Kita sudah bahas Nabi sebelum jadi Nabi sama setelah jadi Nabi, kepribadiannya baik, tidak pernah berdusta. Kita sudah bahas akhlak-akhlaknya, suka memberi, suka membantu. Ada orang yang menjadi beban masyarakat, dibantu. Jadi bukan baik setelah jadi Nabi saja, seperti kita, saudara. Kita baik menjelang pilkada, setelah pilkada. Jadi jangan seperti caleg, baiknya pas mau pilkada saja. Sebelum jadi anggota dewan atau sebelum menjadi pejabat, dia sudah baik. Ya Bapak-bapak, baik sebelum dipanggil ustadz atau sebelum jadi ustadz atau setelah menjadi ustadz dipanggil ustadz, itu cuma panggilan Bapak-bapak. Ustadz kiai ya cuma panggilan saja. Pada hakikatnya kan Allah yang tahu. Nah, kami tidak pernah mendapati engkau wahai Muhammad sebagai pendusta. Terus beliau bersabda, fa inni nazirun lakum baina yaday azabin syadid. Sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian bahwa di sana nanti ada siksa yang sangat pedih, yang sangat keras bagi orang yang tidak beriman kepada dakwah Islam ini. Terus Abu Lahab berdiri dan berkata, faqala Abu Lahab, tabban laka sairal yaum, celakalah engkau wahai Muhammad sepenuh hari, alihada jama'atana, apa cuma untuk urusan sepele ini? Ini masalah kecil wahai Muhammad. Urusan sepele seperti ini engkau capek-capek ngumpulin kami capek-capek hadir dari rumah ke sini, yang tidak bisa hadir mengutus utusan cuma untuk dengerin bualan-bualanmu seperti ini, bahwa nanti ada siksa neraka bagi orang-orang yang tidak beriman. Engkau adalah pemberi peringatan terhadap siksa yang besar itu. Celakalah engkau sepenuh hari. Kata siapa? Kata Abu Lahab. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, surat apa itu Ibu? Surat Al-Lahab. Boleh juga disebut surat Al-Masad. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum mim masad. Jadi celakalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguh dia akan binasa. Tidak akan berguna apa yang dia kerjakan dan tidak akan berguna juga hartanya. Dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Istrinya juga demikian, yang membawa kayu bakar dan duri-duri untuk menjebak Nabi, meletakkan duri-duri di jalan Nabi. Di fijidiha, yang di lehernya itu ada sabut, apa itu? Ada kalung dari sabut. Ini kita sudah jelaskan, ini juga merupakan mukjizat karena pada sampai akhir hayatnya Abu Lahab dan istrinya yaitu Ummu Jamil tidak beriman kepada Nabi. Karena ini pemberitaan dari Nabi. Kalau pemberitaan ini, kalau Abu Lahab dan istrinya beriman, berarti Nabi bohong dong.
Berarti wahyu itu bohong dong. Ternyata Nabi tidak bohong. Sampai akhir hayatnya Abu Lahab dan istrinya tidak beriman. Berbeda Abu Sufyan beriman. Berbeda lagi siapa itu yang membunuh Hamzah pamannya Nabi beriman. Banyak yang masuk Islam. Kecuali ini Abu Lahab dan istrinya istiqomah tidak beriman. Karena ini Allah sudah menurunkan wahyu kepada Nabi dan pemberitaan itu tidak bohong. Ini wahyu. Berikutnya Bapak-bapak, bukan cuma dakwah secara terang-terangan di Bukit Sofa. Allah juga memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berikan peringatan juga kepada keluarga-keluarga dekatmu. Nah, ini keluarga dekatnya disuruh diberi peringatan. Jadi Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah, jangan cuma orang-orang saja itu dikumpulkan, keluarga-keluarga terdekatmu kumpulkan dan sampaikan dakwah Islam ini kepada mereka. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Turun Rasulullah SAW dari Bukit Sofa, lalu mengumpulkan keluarga-keluarga dekatnya, yaitu jama'a zawihi wa ahla qarabatihi wa ashiratahu wa jama'a ashiratahu. Beliau mengumpulkan keluarga-keluarga terdekatnya. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya bani Ka'ab, wahai bani Ka'ab, anak keturunan Ka'ab. Ya bani Ka'ab bin Lu'ay, wahai anak keturunan Ka'ab bin Lu'ay. Anqizu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari siksa neraka. Jadi Bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkan diri kalian dari siksa neraka. Ya Abda Manaf, ini ya Bani Murrah, ingat, ya Bani Murrah ibn Ka'ab, wahai Bani Murrah bin Ka'ab. Anqizu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari siksa neraka. Ya Bani Abdi Syams, wahai Bani keturunan Abdi Syams. Anqizu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari siksa neraka. Ya Bani Abdi Manaf, wahai keturunan Abdu Manaf. Anqizu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari siksa neraka. Ya Bani Abdul Muttalib, wahai anak keturunan Abdul Muttalib. Ini termasuk Nabi, keluarga Nabi, Ali bin Abi Thalib. Bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib ini juga termasuk keluarga Nabi. Ya Bani Abdul Muttalib, wahai anak keturunan Abdul Muttalib. Anqizu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari siksa neraka. Terakhir ini ibu-ibu, bapak-bapak, terakhir beliau bilang apa? Ya Fatimah, wahai Fatimah putriku. Anqizi nafsaki minan nar, selamatkan dirimu dari siksa neraka. Ujungnya ini bapak-bapak, fa inni la amliku lakum minallahi syai'a, aku tidak berkuasa apa-apa untuk menolong kalian. Wahai Fatimah, wahai Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Abdi Manaf, kalian ini kerabatku, iya, kalian ini saudara-saudara dekatku, iya, tapi aku tidak kuasa memberikan pertolongan kepada kalian sedikit pun. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a, sedikit pun aku tidak bisa menolak siksa Allah bila kalian ini membangkang atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak mau beriman. Ujungnya ini, ghairu anna lakum rahiman sa'abulluha bibalaliha, cuma kalian ini memiliki hubungan kekerabatan kepadaku yang akan aku sirami dan aku basahi, aku pupuk itu hubungan kekerabatan itu dengan air persaudaraan. Nah ini artinya bapak-bapak, walaupun anak Nabi ini kan siapa ini? Fatimah. Ya Fatimah, anqizi nafsaki minan nar, wahai Fatimah, selamatkan dirimu dari siksa neraka. Artinya berimanlah kepada ayahmu sebagai nabi, sebagai rasul yang diutus oleh Allah. Wahai Bani Abdul Muttalib, anak keturunan Abdul Muttalib, aku tidak bisa menolong kalian. Kalian ini cuma kerabatku, dan kekerabatan ini aku jaga dan aku sirami. Tapi kalau urusan siksa Allah, kalau kalian musyrik, kalau kalian tidak mau beriman,
Kalau kalian selalu membangkang Allah, itu urusannya Allah yang menyiksa kalian. Aku tidak bisa menolong kalian. Ini Bapak-bapak ya, artinya ini anak Nabi, putri Nabi. Itu Rasulullah berpesan, jangan berdosa, jangan bermaksiat, jangan kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nasab atau keturunan itu penting, cuma pada hakikatnya itu kembali kepada perbuatan masing-masing. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Orang yang amal kebajikannya sedikit, mandek. Orang yang amal kebaikannya itu sedikit, mandek. Kebanyakan keburukan, kejahatan, angkuh, arogan, sombong. Walaupun dia ini keturunan orang mulia, punya nasab silsilahnya ke raja, ke pangeran, ke presiden, ke ketua MK, ini bukan sindiran, misal ke gubernur, mentang-mentang anak gubernur sombong seperti itu. Walaupun anak gubernur, walaupun anak presiden, walaupun anak pejabat, walaupun keturunan orang-orang yang mulia, kalau perbuatannya arogan, jahat, kriminal, keburukan, kata Nabi Muhammad SAW, aku tidak bisa membantunya. Walaupun anak Nabi, ini kata Nabi Muhammad SAW. Makanya kemuliaan itu dengan amal soleh kita. Betul, kekerabatan itu penting, nasab itu penting, karena ini kita keturunan orang-orang yang mulia, bisa membantu kita berintrospeksi diri bahwa kita keturunan orang mulia, kita menjaga kemuliaannya, bukan malah keturunan dan nasab itu membuat kita sombong. Adapun yang terjadi itu ini Bapak-bapak, ibu-ibu, kita saling hormati para ulama kita, para kiai, para ustadz, para habaib, itu kita hormati semua yang berdakwah di Indonesia ini, sampai Islam menerima sampai penduduk Indonesia ini menerima Islam tanpa peperangan. Siapa itu para dakwahnya? Banyak dari Hadramaut, para habaib, banyak para kiai, banyak ustadz. Ini hal-hal seperti ini kita lihat sehingga kita beriman, ini anugerah yang sangat besar. Jangan diadu domba. Jadi jangan sampai kita termakan itu isu-isu yang mengadu domba antara orang-orang yang telah berjasa membawa Islam ke negara kita. Islam masuk ke Indonesia bukan dengan perang, ibu-ibu, perdagangan. Adabnya bagus, karena adabnya bagus para raja menerima. Yang tadinya mayoritas Hindu dan Buddha jadi Islam. Terus sekarang kita mencaci maki orang-orang yang datang dari Arab, mengatakan mereka ini penjajah. Ini adu domba. Semestinya ini jasa yang mulia seperti ini, sampai kita memeluk Islam ini adalah anugerah terbesar. Itu abaikan saja itu akun-akun yang pengadu domba, bahasanya gampang-gampang saja ibu-ibu untuk melihat akun ini bodong atau tidak. Lihat bahasanya, kalau sadis, kasar, tidak masuk akal, ini akun bodong, kerjaan pengadu domba. Jadi ini saya sampaikan, fitnah itu disebarkan oleh para pembenci, dibuat oleh para pembenci, disebarkan oleh orang-orang, mohon maaf, yang dungu, lu dipercaya sama orang-orang yang bodoh. Jadi kalau kita setiap berita buruk kita sebarkan, ini mohon maaf, kita tidak bagus, tidak bijak. Kalau ibu-ibu berpendidikan, bapak-bapak berpendidikan, adik-adik berpendidikan, tidak semua berita buruk langsung kita sebarkan. Nanti orang bodoh pada percaya. Seandainya dari awal kita cuekin, itu banyak isu-isu yang bisa kita redam dari awal. Tapi berhubung kita sumbu pendek, kata Habib Zindan, kalau kita terlalu sumbu pendek, mudah dibakar emosinya, mudah terpancing, tidak pikir, tidak pakai ilmu, langsung sebar, langsung marah, sebar. Karena disebar ini akhirnya orang-orang bodoh jadi percaya sama isu yang disebarkan. Akhirnya termakan adu domba. Oh iya, orang Arab itu ternyata penjajah, habaib itu ternyata penjajah. Ini kan jadi pola pikir yang tidak benar. Yang untung siapa? Yang paling diuntungkan, yang paling punya kepentingan. Makanya persatuan dan kesatuan. Jadi ini saya berbicara secara umum, bukan persatuan umat Islam saja, persatuan antar negara juga kita dijaga. Kayak seperti di Maluku, di Ambon itu kan pernah terjadi perang antara Muslim dan Kristen. Ada orang Ambon sendiri cerita kepada saya, sebetulnya itu faktor luar eksternalnya besar.
yaitu apa itu? Gerakan Maluku Merdeka itu. Akhirnya ini yang muslim, saudara muslim berperang sama saudara yang Kristen. Seperti itu. Jadi ada faktor-faktor eksternal yang dimana itu awalnya itu benih-benih fitnahnya itu disebarkan, begitu disebarkan, termakan dan tersulut emosinya, perang saudara. Untung itu Ambon tidak pecah, dimiliki seperti Timur Leste itu. Nah ini Bapak-Bapak. Jadi banyak hal-hal sepele Bapak-Bapak, buruk memang, jahat memang, tapi kalau kita abaikan dia akan bisa diredam. Tapi semakin kita like, semakin kita komen, semakin kita angkat, orang bodoh nanti malah percaya. Jadilah kita cerdas sedikit dalam bermedia sosial. Tidak semua yang buruk-buruk kita sebarkan. Ini Bapak-Bapak ya, bukan evaluasi kita ini. Evaluasi kita. Karena banyak sekali itu bisa kita redam dari awal, cuma karena kita sudah kemakan emosi, tersebarlah fitnah-fitnah tersebut. Terus bagaimana reaksi suku Quraisy, penduduk Mekah saat itu? Wa kana raddul fi'li min Quraisyin amama jahrihi bid-da'wah an adbaru anhu wa tanakkaru li da'watihi mu'tazirina bi annahum la yastati'una an yatruku ad-din alladhi warisuhu an abaihim wa asbaha min taqalidi hayatihim. Ditolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentah-mentah oleh masyarakat Mekah. Apa-apaan Muhammad ini bawa ajaran baru. Kami sudah punya ajaran yang baku, yang kami warisi dari orang tua kami, para leluhur kami, yaitu penyembahan terhadap berhala. Ini tradisi orang tua kami, yaitu menyembah berhala. Mereka menolak dakwah Nabi, mencaci maki dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus menentang sekeras-kerasnya dakwah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifat mereka itu menolaknya karena apa? Penyembahan terhadap berhala-berhala ini bagi mereka ini suatu agama yang benar yang sudah diwarisi turun-temurun dari orang tua mereka. Ini Bapak-bapak, apa keyakinannya penyembahan terhadap berhala ini bagi mereka suatu tradisi suci dari orang tua mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun." Syai'aw wa la yahtadun. Ustaz Andi? Iya. Saking khusyuk ya. Jadi Ustaz Andi wah, khusyuk masih mendengar. Syai'aw wa la yahtadun. Itu hukum bacaannya apa tajwidnya itu Ustaz Andi? Idgham biguna. Idgham itu artinya memasukkan. Biguna artinya dengan dengung. Ada panjangnya tidak di situ? Berapa harokat? Enggak, 2 harokat. Jadi ibu-ibu betul Ustaz Andi. Jadi gunnah itu panjang 2 harokat, ikhfa panjang 2 harokat, iklab panjang 2 harokat dengan dengung. Nah kayak ini kan idgham biguna dipanjang, ditahan 2 harokat dengan dengung. Dengung itu dari hidung. Syai'aw wa la yahtadun. Nah ini sering tajwidnya diabaikan kalau kita membaca Al-Quran. Jadi sebagaimana firman Allah, apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah beriman kepada yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kepada yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa-apa yang kami dapati dari para leluhur kami, dari nenek moyang kami, yaitu penyembahan terhadap berhala. Padahal orang-orang tua mereka itu tidak mengetahui sedikit pun dan tidak memperoleh petunjuk. Jadi kalau tradisi yang tidak ada dasarnya, ini jangan sampai kita malah mengikuti itu. Ini yang dicela di dalam Al-Quran ini, tradisi orang musyrik menyembah patung dan berhala. Kalau ada orang muslim memiliki tradisi misalnya baca Al-Quran, baca doa, itu mah bukan menyembah berhala, itu bukan kemusyrikan, itu bukan kekafiran, itu tradisi baik, baca Quran kok, ya kan? Terus apa lagi itu?
Seperti itu. Jadi hati-hati. Ini ayatnya turun kepada orang-orang musyrik. Jangan dipakai kepada orang-orang beriman. Nah ini Abdullah bin Umar ini menjelaskan, ibu-ibu bapak-bapak. Orang yang buruk, kata Abdullah bin Umar, bapak-bapak, ini Mu'tazilah. Kenapa apa ini? Ada orang-orang yang paling buruk. Khawarij itu yang keluar, tidak mengakui Khalifahan Ali, tidak mengakui seluruh para khalifah, dia keluar mau merangi khalifah ini, merasa imannya paling benar. Ini Khawarij. Kata Abdullah bin Umar, Khawarij ini orang atau makhluk yang paling buruk. Kenapa paling buruk? Mereka bawa ayat-ayat Al-Quran yang turun untuk orang-orang musyrik, tapi dipakai untuk diterapkan kepada orang-orang beriman. Ini buruk sekali. Kayak ini, apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan yang apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, mereka berkata, cukuplah bagi kami tradisi atau apa yang sudah diwarisi dari kakek nenek kami, yaitu penyembahan berhala. Ini kan turunnya untuk orang musyrik. Kalau ini kita pakai kepada ibu-ibu yang muslimah, ini saya pakai dalil untuk menyerang bapak-bapak yang muslim, salah saya. Seperti itu. Ini dalil untuk menyerang orang-orang yang musyrik. Jangan kita terapkan kepada orang beriman. Hati-hati. Jadi kita nanti gampang memusyrikkan dan mengkafirkan orang seperti Khawarij. Turunnya ke siapa, dipakainya untuk menyerang siapa. Ini bapak-bapak, nggak tahu saya, udah saking asiknya ngomong bapak-bapak. Nanti ada beberapa pelajaran dari sini. Mudah-mudahan sudah, saya baru lihat jam, insya Allah ya, insya Allah nanti beberapa pelajarannya kita ambil dari sini. Mudah-mudahan dari yang saya sudah paparkan ada hikmahnya. Nabi memerangi, intinya ini dari dakwah terang-terangan ini, Nabi memerangi penyembahan terhadap berhala, penyembahan manusia terhadap sesama manusia, terhadap kekuasaan. Jangan lupa kita bahwa juga ada berhala-berhala modern yang harus kita perangi, yang mengikis keimanan kita. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya yang saya sampaikan ini. Baik, silakan kalau mau ada pertanyaan.